Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Islam intensif sehari tentang puasa dan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan ini adalah pertemuan yang keempat, yang terakhir bagian 2. Dan sebelumnya kita tadi sudah mempelajari beberapa keberkahan Ramadan. Yang pertama, Ramadan adalah bulan yang diikat para pemimpin jin dan syaitan dengan rantai. Yang kedua, Ramadan bulan ditutup pintu-pintu neraka. Yang ketiga, Ramadan bulan dibuka pintu-pintu surga. Yang keempat, Ramadan bulan pengabulan doa-doa. Atau yang keempat, Ramadan bulan hamba-hamba dimerdekakan dari api neraka. Dan yang kelima, bulan Ramadan adalah bulan pengabulan doa-doa. Dan yang keenam, Ramadan adalah bulan ampunan. Pada pertemuan tadi sudah sampai di situ. Sekarang kita membahas tentang Ramadan, keberkahan Ramadan yang ke-7, yaitu di dalam bulan Ramadan ada amalan-amalan yang tidak dikerjakan di selain Ramadan, dan amalan-amalan tersebut berpahala besar. Amalan-amalan yang hanya dikerjakan dalam bulan Ramadan dan tidak dikerjakan di luar Ramadan, dan amalan tersebut berpahala besar. Di antaranya adalah berumrah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang perempuan yang disebut sebagai Ummu Sinan. Kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, "Ma mana'aki an takuni hajjati ma'ana?" Wahai Ummu Sinan, mengapa engkau tidak ikut berhaji bersama kita di haji wada? Kemudian Ummu Sinan bercerita bahwa keluarga mereka mempunyai 2 onta saja. Satu onta digunakan oleh suaminya untuk berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu onta lagi digunakan untuk bertani. Dan beliau tidak memiliki onta untuk bersafar haji. Akhirnya beliau tidak berhaji. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya berumrah pada bulan Ramadan senilai berhaji bersama. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa keberkahan Ramadan, amalan yang tidak dikerjakan kecuali dalam bulan Ramadan, pahalanya besar. Di antaranya juga sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya yang sholat bersama imam, sholat tarawih sampai selesai, maka dituliskan pahala sholatnya semalaman suntuk. Ini adalah keberkahan Ramadan yang tidak ada kecuali di dalam bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih bersama imam sampai selesai dan dituliskan pahala sholatnya semalaman suntuk. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, keberkahan Ramadan. Di dalam Ramadan terdapat sebuah malam yang beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, sungguh dia benar-benar merugi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi,
lillahi fihi lailatul khairun min alfi syahr. Allah memiliki di dalamnya sebuah malam, satu malam saja. Kalau tahun ini cuma malam ke-21 misalkan, ke malam ke-23, jangan pernah berharap ada Lailatul Qadar setelahnya. Di tahun ini dia satu malam, cuma satu malam saja. Allah memiliki di dalamnya sebuah malam, satu malam. Beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan. Kemudian Rasulullah SAW menekankan lagi, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terlarang mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, artinya pada malam tersebut dia tidak beribadah, dia lalai, dia bahkan bermaksiat, maka sungguh dia telah benar-benar dilarang dari kebaikan apapun. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah wa la yuhram khairaha illa mahrum. Siapa yang terlarang mendapatkan kebaikan pada Lailatul Qadar, maka sungguh dia terlarang mendapatkan kebaikan seluruhnya. Dan tidak ada yang terlarang mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar mahrum, yang benar-benar rugi. Maka ini adalah keberkahan bulan Ramadan yang ke-8. Dan ini puncak keberkahan Ramadan. Siapa yang tidak mendapatkannya, seakan dia tidak mendapatkan Lailatul, dia tidak memasuki Ramadan. Hati-hati. Gunakan waktunya sebaik-baiknya. Atur dari sekarang, terutama yang bisa mengatur waktunya. 10 malam terakhir, usahakan banyak-banyak berada di masjid. Bawa semua, anak, istri, bawa. Penuhi masjid-masjid. Dan itu syariat Rasulullah SAW. Dengan hadis yang sahih. Bukan hadis palsu seperti memperbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban. Hadis palsu. Ini hadis sahih riwayat Muslim, agar benar-benar menghidupkan malam, begadang di malam hari untuk berburu Lailatul Qadar. Penuhi masjid. Rubah kebiasaan-kebiasaan yang ada di negeri ini yang tidak, dalam tanda kutip, menghargai Lailatul Qadar. 10 malam terakhir tidak ada ke pasar. 10 malam terakhir usahakan penuhi masjid. Tidak sibuk dengan baju baru, tidak sibuk dengan makanan, minuman, pasar, pusat perbelanjaan. Sibukkan diri dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu adalah puncak keberkahan Ramadan. Rubah kebiasaannya. Rubah adat kebiasaan orang Indonesia. Yang kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, masjid kosong, pasar penuh, bau Ramadan sudah tidak ada lagi. Rubah. Bahkan 10 hari terakhir Ramadan harus lebih penuh daripada awal Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan harus lebih penuh, harus lebih semarak, lebih banyak beribadah di masjid-masjid. Biarkan masjid dibuka, penuh keterangan. Tidak ada batasan untuk masuk ke dalam masjid. Jangan ada lampu yang mati di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Biarkan orang beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak ada tidur. Usahakan tidak ada tidur. Begitulah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr ahya al-laila wa ayqadha wa jadda wa shadda al-mi'zar. Rasul SAW yang diampuni dosa terlalu yang akan datang. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam. Kemudian bersungguh-sungguh ibadah, membangunkan keluarganya, mengikat tali sarung untuk bersungguh-sungguh beribadah. Itu orang yang diampuni dosa terlalu yang akan datang. Semenjak disyariatkannya i'tikaf, tidak pernah lepas dari i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa kabar dengan seseorang yang tidak ada jaminan sama sekali diampuni dosanya, dia dijamin surga? Semestinya harus lebih semangat.
Luangkan waktu untuk beribadah. Dunia yang dicari tidak akan pernah selesai. Yakini baik-baik. Dan itu akan ditinggal. Mati ditinggal. Yang dibawa adalah hanya amal saleh. Tidak akan pernah selesai dunia yang dicari. Ada saja urusannya. Ya, ada saja urusannya. Lihat hadis Rasulullah SAW. Ibnu Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra wa illa mala'tu yadayka syughlan wa la asuddu faqra. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepada Aku. Atur waktunya dari sekarang. Aku akan urus hatimu penuh dengan kecukupan, dan Aku akan benar-benar tutupi kemiskinanmu. Yakini ini adalah hadis Rasul, percayai dan yakini pasti benar. Kalau tidak kamu meluangkan waktu untuk beribadah, Aku akan isi kalbumu dengan kesibukan, dan Aku akan sibukkan tanganmu, tetapi Aku tidak akan tutupi kemiskinanmu. Selalu saja merasa kekurangan. 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak ada waktu kecuali di masjid, memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu. Atur waktunya, terutama yang bisa mengatur waktunya sendiri, tidak terikat dengan sebuah pekerjaan di kantor yang sudah menjual waktunya. Dia punya dagangan, usaha, atur waktunya. 11 bulan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk mencari harta dunia. 1 bulan saja. Dari 1 bulan itu pun 10 hari terakhir khususkan untuk beribadah kepada Allah. Masa enggak bisa? Semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Antum tahu bagaimana berkahnya Lailatul Qadar? Coba perhatikan tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Keberkahannya dari beberapa sisi. 1, umur kita saja mungkin tidak sampai kepada 83 tahun 4 bulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuz dzalik." Umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70. Dan sedikit yang lebih daripada itu. Itu pun kalau umur 60 tidak digunakan seluruhnya untuk ibadah kepada Allah. 15 tahun pertama selesai karena sebelum balik. 20 tahun untuk tidur. 20 tahun selanjutnya untuk ngobrol-ngobrol, duduk di kafe, kelawasan di WC dengan HP. 5 tahun sisanya. Itu pun maksiat setengahnya. 1 malam saja berburu Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Hanya orang-orang yang tidak berpikir panjang, bahkan yang tidak punya akal, yang melalaikan Lailatul Qadar hanya untuk kepentingan dunia sesaat. Wallahi para ikhwah, jangan main-main dengan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini akhirnya seorang yang masuk Islam, ada 2 saudara masuk Islam. 1 ahli ibadah sampai mati berjihad di jalan Allah. Kemudian yang 1 masih hidup setelah orang ini 1 tahun. Tetapi derajatnya di surga, dia masuk duluan ke dalam surga. Dan derajatnya antara langit dan bumi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat. Kemudian beliau bertanya, "Mimma ta'jabun? Kenapa kalian heran? Orang ini yang terlambat meninggalnya tetapi tidak ahli ibadah, kenapa dia duluan masuk surga dan tingkatannya di surga lebih tinggi daripada yang mati berjihad?" Kemudian beliau mengatakan, "Alaysa qad 'asha ba'dahu sanah?" Bukankah orang itu hidup setelah orang ini meninggal 1 tahun? Wa adraka Ramadan fasara. Kemudian dia mendapati bulan Ramadan lalu dia berpuasa di dalam bulan Ramadan. Fama bainahuma bainas samai wal ardh. Jarak antara keduanya seperti antara langit dan bumi di dalam surga. Jangan main-main dengan Ramadan, terutama Lailatul Qadar. Waktunya harus punya tekad kuat, tidak tidur semalaman.
10 malam terakhir. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Capek, iya, karena memang pahalanya besar. Coba perhatikan sekarang bagaimana tafsiran disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Disebutkan oleh Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, apa yang dimaksud dengan beribadah pada Lailatul Qadar? Lebih baik daripada 10 malam terakhir, daripada beribadah selama 1000 bulan. Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, ulama Islam ahli tafsir di generasi tabi'i, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau jika menafsiri sebuah ayat, maka beliau tafsirannya adalah tafsiran yang benar-benar mu'tabar. Bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min bani Israil labisa as-silaha fi sabilillah al-fashah fa'ajiba al-muslimuna min dhalik fa'anzala Allah azza wa jalla inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr allati labisa dhalika ar-rajulu as-silaha fi sabilillah al-fashah. Yang dimaksud dengan beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Maksudnya adalah ada seorang dari Bani Israel yang dia berjihad melawan musuh selama 1000 bulan. Kaum muslimin takjub dengan amalan orang tersebut. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tahukah engkau apa kemuliaan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada orang berjihad selama 1000 bulan dari Bani Israel. Ya subhanallah, jangan main-main dengan Lailatul Qadar. Itu tafsiran yang pertama. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kemudian tafsiran yang kedua hampir sama tetapi ada tambahannya. Imam Mujahid juga menafsiri, kana fi Bani Israil rajulun yaqumul lail hatta yusbih, thumma yujahidul adu hatta yumsi. Fafa'ala dhalika alfa syahr fa anzala Allah azza wa jalla al-ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang artinya di Bani Israil dahulu ada orang yang bangun malam sampai pagi beribadah kepada Allah. Di pagi hari berjihad sampai malam. Dan dia lakukan itu selama 1000 tahun, 1000 bulan. Allah turunkan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan orang tersebut. Malamnya berjihad, malamnya beribadah tahajud, sedangkan siangnya berjihad, dia lakukan itu selama 1000 bulan. Tafsiran yang kedua. Jangan main-main dengan Lailatul Qadar. Yang ketiga, tafsiran dari Ali bin Urwah rahimahullah, bahwa disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dzakara yauman arba'atan min Bani Israil. Beliau menyebutkan 4 orang dari Bani Israel. Abadullah 80 sana. La ya'sunahu tarfata 'ain. Beribadah 4 orang ini kepada Allah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata. Siapa mereka? Zakaria, Ayyub, Hazqil, Yusha bin Nun. 4 orang nabi ahli ibadah beribadah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Kemudian fa'ajibal muslimuna min dzalik. Lalu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum takjub dengan amalan 4 orang nabi tersebut. Datang Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar 80 sanah la ya'suna Allah tarfata 'ain." Umatmu takjub dengan ibadah 4 orang nabi beribadah kepada Allah
selama 40 tahun tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Innallaha anzala khairan min dzalik. Sesungguhnya Allah telah menurunkan yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah 4 orang nabi dari Bani Israel yang ahli ibadah selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata. Subhanallah. Hanya orang-orang yang meremehkan rahmat Allah yang melalaikan malam-malam terakhir di sebuah terakhir Ramadan. Siapkan kalau seandainya perlu baju baru, nungkar wah ini. Ya, tidak mesti harus malam Lebaran nungkarnya. Itu berarti baju bulan Syaban Ustaz. Apa tentang urusan kok? Ya, beli sekarang. Enggak ada 10 hari terakhir, tidak ada pasar. Tidak ada, bukan haram ya kayak saya katakan tidak ada. Tetapi sayang. Yang ada masjid, yang ada ibadah, yang ada begadang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keberkahan Ramadan. Sekarang poin yang kedua, yaitu meyakini Ramadan hanya 1 bulan. Subhanallah para ikhwan. Ini adalah kiat agar seseorang mendapatkan keberkahan Ramadan. Yakini baik-baik Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asy-syahru hakadza wa hakadza wa hakadza." Bulan itu cuma segini 10, kemudian seperti 29 saja. Ramadan kalau seandainya ini ditakdirkan oleh Allah malam ini malam pertama Ramadan, maka malam ini tidak akan pernah kembali lagi. Walau Anda bayar dengan seemas, walau Anda bayar dengan emas sebesar bumi, tidak pernah bisa kembali. Gunakan waktunya sebaik-baiknya. Ramadan cuma 1 bulan, tidak lebih. Dan Rasul sudah mengingatkan akan hal ini. Hati-hati yang diberikan umur dalam bulan Ramadan. Man dakhala Ramadan thumman salakha falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Raghima anf. Sungguh hidung seseorang tersungkur ke bumi. Artinya dia benar-benar merugi. Diberi umur bulan Ramadan, lalu berlalu Ramadan, belum diampuni dosanya, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ramadan hanya 1 bulan, tidak lebih. Gunakan waktunya sebaik-baiknya. Dan waktu menurut seorang muslim adalah modal. Sebagaimana seorang pedagang memiliki modal untuk bisa berdagang agar menghasilkan keuntungan. Begitulah seorang muslim, waktunya adalah modalnya untuk bisa beramal agar dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Habis waktu, habis modal. Tidak ada bisa beramal, tidak ada bisa berdagang. Dan ingat, waktu jika sudah datang sangat cepat berlalu. Dan ini tanda hari kiamat. La taqumus saa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak dibangkitkan hari kiamat sampai waktu sangat cepat berlalu. Ya, tidak terasa. Para ikhwan dirahmati Allah, enggak terasa. Dan itu adalah salah satu tanda hari kiamat yang kita rasakan sekarang. Semakin cepat berlalu. Waktu, kalau seandainya kita tidak gunakan untuk kebaikan, pasti dia akan menggunakan kita untuk kebatilan. Tidak ada pilihan ketiga. Imma Anda gunakan kebaikan atau Anda gunakan keburukan. Jika tidak digunakan untuk kebaikan, waktu tersebut pasti digunakan untuk keburukan. Imam Syafi'i berkata, "Al-waqtu illam tashtaghilhu bil haqq asyghalatka bil batil." Waktu jika kamu tidak gunakan untuk kebaikan akan menyibukkanmu dengan keburukan, itu pasti. Itu beberapa sifat waktu. Dia modal, dia kalau datang sangat cepat berlalu. Kemudian dia kalau tidak digunakan untuk kebaikan pasti ditergunakan untuk keburukan. Apalagi anak muda. Innal jidata, innasy syababa wal faragha wal jidata mafsadah. Ayu mafsadah.
Sesungguhnya masa muda sebelum 40, waktu luang dan kelapangan rezeki, kehancuran yang benar-benar menghancurkan. Hati-hati dalam bulan Ramadan. Seseorang sibuk dengan sesuatu yang tidak bernilai ibadah sama sekali, karena itu tanda dia dipalingi oleh Allah, diacuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusuf Al-Yamani mengatakan, "Inna min alamati i'radillah 'anil 'abd an yashghalahu bima la yanfa'u." Sesungguhnya tanda Allah berpaling dari hamba, Allah menyibukkan dia untuk sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Hati-hati itu dalam bulan Ramadan. Perhatikan waktu dalam bulan Ramadan. Ya, perhatikan waktu dalam bulan Ramadan, jangan terbuang percuma. Ini HP, Pak. Kalau kita tidak bisa melawannya, maka tidak ada pilihan lain. La tukhatir binafsi. Jangan seseorang mempertaruhkan kesempatan emasnya di dalam bulan Ramadan. Saya bisa, Pak Ustaz. Saya bisa. Malam pertama saya sudah jatuh. Maka tidak ada lain kecuali hapus untuk menggapai keberkahan. Tidak ada lain. La tukhatir nafsi. Jangan jadi taruhan iman kita. Bisa kau Ustaz. Ya, bulan Ramadan, bulan hanya 1 bulan saja. Hati-hati, jangan sampai tertipu. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun nas. As-sihah wal farah. 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Maghbun itu bahasa jual beli. Si penjual tertipu karena menjual barang terlalu murah. Si pembeli tertipu karena membeli barang terlalu mahal. Dipakai oleh Rasulullah untuk waktu. 2 nikmat yang kalian banyak tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu yang luang. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar kita benar-benar bisa meraih keberkahan dalam bulan Ramadan. Nah, ini yang penting. Yang ketiga, mempelajari kaidah beramal dalam bulan Ramadan. Kaidah beramal. 1. Kaidah beramal adalah harus memahami betul-betul tujuan puasa adalah takwa. Kutiba 'alal ladzina ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Itu Al-Baqarah 183. Al-Baqarah 187 akhir ayat tentang puasa. Kadzalika yubayyinullahu ayati lin-nas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan hal tersebut untuk manusia agar kalian bertakwa. Ayat puasa diawali dengan takwa, diakhiri dengan puasa, dengan takwa. Hati-hati. Kaidah beramal dalam bulan Ramadan, tujuan puasa adalah takwa. Jangan sampai puasa yang meninggalkan yang mubah. Puasa itu ninggalin mubah, Pak. Makan, minum, bersetubuh kita tinggalkan demi puasa, tetapi malah melanggar yang dilarang, malah bermaksiat. Yang mubah kita tinggalkan, masa yang haram kita kerjakan. Orang yang seperti ini puasanya tidak bertakwa, dia masuk ke dalam hadis Rasul, rubba saim hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Pak, saya ngajak untuk diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu saudara sekalian. Puasalah dengan puasa orang yang tinggi derajat puasanya, bukan puasa orang awam. Puasa orang awam itu kata para ulama salaf, ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab. Puasa yang cuma meninggalkan makan, minum, maksiat tetap jalan. Saya akan sebutkan sekarang beberapa poin yang menyebabkan seseorang pahala puasanya habis, terhapus. Apa itu? Dan Rasulullah SAW berapa banyak? Banyak sekali berarti.
Orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan haus saja. Ustaz, masa nggak ada pahala sama sekali? Ya, nggak ada pahala. Kenapa? Rahasianya adalah dia mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa, meninggalkan yang mubah, tetapi masih bermaksiat kepada Allah dengan mengerjakan yang haram. Ini persis seperti orang mengerjakan sholat taraweh tapi subuh tidak. Ada manfaat. Persis itulah orang yang berpuasa tapi masih maksiat. Dan itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuka 'anil kadhib wa da'adzal jar wal yakun 'alaika yawma shaumika waqar wa sakinah wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa." Jika engkau sedang berpuasa, puasakanlah telingamu, matamu, lisanmu dari menyakiti tetangga. Dan hendaknya engkau saat berpuasa penuh dengan ketenangan, kewibawaan. Jangan jadikan hari berbukamu sama dengan hari berpuasa. Harus berbeda. Apa hal yang sangat mengurangi pahala puasa? Pertama, dusta. Dan segala macam yang menjurus kepada kedustaan, kebohongan, penipuan, pemalsuan, dan yang seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang tidak meninggalkan dusta dan segala macam perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan, Allah tidak mempunyai hajat untuknya berpuasa. Enggak perlu puasa, enggak manfaat. Yang kedua, lahu, hal yang melalaikan, sia-sia, seperti nyanyian, musik, ghibah, namimah, tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat. Maka hati-hati saat berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagw." Bukanlah puasa itu hanya menahan makan dan minum, tetapi sesungguhnya puasa menahan perbuatan lahu, sia-sia. Yang ketiga, maka hal yang mengurangi pahala puasa, ar-rafath. Rafath artinya adalah al-kalamul fahish, perkataan yang keji, termasuk di dalamnya perbuatan yang keji, porno kotor, termasuk di dalamnya tontonan yang keji, porno kotor. Makanya saya katakan, kalau tidak sanggup melawan media sosial, maka yang ada adalah kita berpisah dengannya, daripada Ramadan kita berantakan. Hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadukum fala yarfuth." Jika salah seorang dari kalian berpuasa pada hari itu, maka jangan dia berlaku rafath. Rafath perkataan keji, kotor, porno. Para ulama mengatakan rafath yutlaqu 'alal jima'. Semua yang berkaitan dengan persetubuhan laki-laki perempuan, baik ucapan atau perbuatan. Au 'ala muqaddimati, atau yang berkaitan dengan muqaddimah dari persetubuhan laki-laki perempuan. Au 'ala dzikrihin nisa, atau yang berkaitan dengan penyebutan tentang syahwat kepada lawan jenis, laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Hati-hati dalam bulan Ramadan. Terutama kita di zaman media sosial, Pak, semua bisa dilihat, ditonton hanya dengan scroll. Hati-hati, capek, kita lapar, haus. Yang dapat cuma dapat lapar, haus saja. Yang keempat, hal yang sangat mengurangi pahala puasa, as-sakhab. Fa idza kana yaumu shaumi ahadukum fala yaskhab. Yaskhab, jika salah seorang dihendakkan pada hari itu berpuasa, janganlah dia melakukan yaskhab. Yaskhab, as-sakhab adalah as-siyah ma'al khisam, berkelahi sambil mengangkat suara, berkelahi pokoknya. Dan itu memang kewajaran, karena orang sedang lapar, sedang haus, senggol sedikit langsung sampai kamparkah. Iya, itu saya kejadian, saya berapa kali cerita masalah ini. Ini misalnya saya duduk di sini, itu horden adalah Ka'bah. Kemudian di depan sini ada anak tidur.
Dan waktu kira-kira 20 menit, 15 menit lagi azan. Saya di depan Ka'bah tepat. Kemudian datang bapaknya dari luar, kemudian membangun anak tersebut dengan kakinya. Hum, walad, hum. Anak, ayo bangun. Orang Arab biasa seperti dengan kaki. Yang di sampingnya menganggap ini tidak beradab kepada seorang anak, meskipun anak kecil, maka beradablah saat membangunkannya. Lalu dia marah. Kemudian sang yang duduk tadi mengatakan, ya insan saya. Hei, kamu yang membangunkan ini manusia bukan hewan. Cara membangunkan manusia tidak seperti itu. Kata sang bapak, ini anak saya, ngapain? Enggak ada apa-apa, ini anak saya. Akhirnya tengkar di hadapan Ka'bah 15 menit lagi sebelum azan. Subhanallah. Hati-hati, hancur puasa kita. Kalau bertengkar dalam bulan Ramadan, ya senggol sedikit, hati-hati. Derajat puasanya. Itu kaidah pertama. Harus mengetahui tujuan hikmah puasa, yaitu apa? Bertakwa. Takwa 2 poin. Fi'lu ma'mur wa tarku mahzur. Mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Hati-hati saat berpuasa. Jauhi yang terlarang, melalaikan perintah. Kemudian kaidah yang kedua, ini juga tidak kalah penting. Lebih memperhatikan amalan yang paling utama sebelum yang utama. Yang wajib sebelum yang sunnah saat Ramadan. Saya ingin bertanya, apa amalan paling utama di dalam bulan Ramadan? Keluhnya, kalau amalan ini tidak dilalaikan, maka pahala puasa, tarawih, baca Quran, membukakan puasa nggak ada nilainya. Apa itu? Sholat 5 waktu. Ini kaidah yang kedua dalam beramal di dalam bulan Ramadan. Perhatikan a'zamul ibadat qabla ghairiha. Perhatikan amalan yang agung sebelum yang biasa. Yang wajib sebelum yang sunnah. Itu kaidah dalam beramal. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Masih saja hambaku mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan yang aku wajibkan atas yang paling aku cintai. Amalan wajib dulu. Masih saja hambaku mendekatkan dirinya dengan amalan sunnah sampai aku mencintai. Baru amalan sunnah. Perhatikan sholat sebelum memperhatikan puasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah beramal yang ketiga adalah seorang yang berpuasa harus memperhatikan puasanya seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ini kaidah yang ketiga. Berpuasalah seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Seperti apa itu? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, ihtisaban, diampuni dosa-dosanya telah lalu dia akan datang. Imam Nawawi mengatakan, apa yang dimaksud dengan berpuasa karena iman? Maksudnya adalah bifardhiyati shaumih. Berpuasalah, menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, karena meyakini ini amalan kewajiban dari Allah, bukan hanya sekedar ikut-ikutan menahan lapar dan haus. Tanamkan ke dalam qalbu. Setiap kali sahur, ya Allah saya puasa ini karena meyakini ini kewajiban dari Engkau. Itu maksudnya berpuasa karena iman. Dan maksudnya berpuasa karena ihtisaban. Perhatikan baik. Ihtisaban yang sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berharap pahala. Coba perhatikan perkataan para ulama. Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab Ma'alimus Sunan mengatakan, ihtisaban an yasumahu ala ma'na raghbah fi thawab fala yastatilu li ayyam wa la yastathkiru li siyam. Orang berpuasa karena ihtisaban adalah
berpuasa yang penuh dengan semangat ingin dapatkan pahala puasa, maka saat berpuasa jangan sampai merasa panjang harinya, jangan sampai merasa berat puasanya. Oleh sebab itu saat berpuasa jauhi ucapan-ucapan, hanya jam 12, awas lagi buka, haus banget siang ini. Itu tidak ihtisaban. Orang yang ihtisaban semakin haus, hausakan sekalian, laparakan sekalian. Itu namanya ihtisaban. Semakin haus, semakin lapar, semakin semangat mendapatkan pahala dari Allah SWT. Tidak mengeluh atas puasanya, tidak merasa panjang atas waktunya. Ya, kalau kita lagi kecil kan, di hadapan sudah macam-macam, ada bingka, ada laosnya, itu enggak ihtisaban. Ya, kaidah beramal yang ketiga. Kaidah beramal yang pertama adalah seseorang mengetahui tujuan hikmah puasa, yaitu bertakwa. Hati-hati yang mengurangi pahala puasa. Yang kedua, perhatikan ibadah-ibadah yang agung sebelum yang selanjutnya, yang wajib sebelum yang sunnah. Yang ketiga, perhatikan berpuasalah sebagaimana diinginkan oleh Allah dan Rasul. Yang keempat, kaidah beramal yang keempat, kerjakan amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan. Apa amalan inti, Pak? Yang pertama, amalan inti puasa? Enggak. Puasa enggak sah kecuali dengan sholat. Jaga sholat 5 waktu. Amalan inti pertama. Amalan inti kedua, saya percepat karena waktu ya. Amalan inti kedua, dan lapar juga sudah. Amalan inti kedua yaitu puasa Ramadan karena iman dan beramal. Amalan inti ketiga, sholat tarawih karena iman dan beramal. Termasuk di dalamnya bangun beribadah mencari Lailatul Qadar karena iman dan beramal. Ini yang ketiga. Yang keempat, banyak membaca Al-Quran. Ya, hatamkan tahun ini, hatamkan. Banyak baca Quran, hatamkan. Caranya gimana, Ustaz? Kalau 1 kali 1 bulan hatam, maka berarti harus kita baca 30 juz. Berarti kalau seandainya harinya 29, maka minimal kita baca 1 harinya 1 juz, lebih sedikit. Enggak usah ya, 1 juz 10 lembar. Habis subuh 2 lembar, sebelum zuhur 2 lembar, setelah zuhur 2 lembar, setelah asar 2 lembar, habis maghrib tidak, karena banyak jus. Habis tarawih sebelum tidur 2 lembar atau 3 lembar, selesai. 1 hari 1 juz. 1 hari, terutama laki-laki, karena perempuan ada haidnya. Laki-laki yang ada haid, ya, baca Quran. Harus tahun ini 1 kali hatam minimal. Santri saya di sana, mereka 15 hari di pesantren. Kita targetkan yang paling rendah, minimal sekali. Semuanya santri bisa insya Allah, yaitu 3 kali hatam. Berarti per 5 hari 6 juz. Per harinya 6 juz, 30 juz. Tapi yang saya kadang khawatir, sampai di rumah dihancur oleh orang tuanya. Kasih HP, kasih internet, kasih tontonan macam-macam. Dijauhkan dari Al-Qur'annya. Padahal itu di 10 hari terakhir dari Ramadan. Baca Quran, memperbanyak baca Quran. Setelah ini jangan ada yang bertanya, Ustaz, mana yang lebih afdal? Baca Quran dengan membaca artinya, baca Quran tanpa membaca artinya. Yang penting banyaki baca Quran. Karena pertanyaan seperti tadi itu pertanyaan sepertinya orang pengoler. Tahulah ya, pengoler.
baca Quran, ya, banyak baca Quran, harus hatam. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima, banyaki sedekah dan membukakan puasa orang yang berpuasa. Yang keenam, amalan inti bulan Ramadan, berumrah di dalam bulan Ramadan bagi yang mampu. Yang ketujuh, amalan inti bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Karena orang yang berpuasa sampai berbuka doanya dikabulkan. Salatatun la turadu da'watuhum. Da'watus shaim hatta yuftar. 3 orang yang tidak ditolak doanya. Doa orang berpuasa sampai berbuka. Yang terakhir yaitu seseorang beriktikaf. Ini yang saya tekankan tadi. Kenapa bagaimanapun orang iktikaf itu akan fokus untuk beribadah dibandingkan dia di rumah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir di sini disebutkan prinsip hidup sangat bermanfaat dalam bulan Ramadan. Prinsip yang pertama adalah seseorang beramal ibadah harus minta pertolongan hanya kepada Allah. Karena tidak akan bisa kita tegakkan amal ibadah kecuali dengan minta tolong hanya kepada Allah SWT. Jangan bersandar kepada diri sendiri. Aku kawa. Enggak. Lemah, kita ini manusia lemah dengan segala macam kemampuan yang kita miliki, harta, tahta, wanita, jabatan, kolega, kekuatan, lemah. Kalau seandainya Allah tidak memberi taufik, wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada petunjuk untuk beramal kemudahan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu baik-baik, Pak. Ya. Minta sama Allah Subhanahu. Ini prinsip dalam beribadah, senantiasa memaukan hati hanya kepada Allah. Mengkosongkan kecondongan hati kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, prinsip hidup adalah jangan mudah ujub dengan apa yang sudah diamalkan. Ada orang berkata, Ustaz, ini ceritanya sudah 15 hari terakhir bulan Ramadan, 20 hari sudah lewat bulan Ramadan. Ustaz, ulun sudah puasa, taraweh, zakat, baca Quran, khatam, kemudian membukakan puasa, umroh sudah, dan seterusnya. Apalagi Ustaz? Tuntung benar sudah kita. Siapa bisa menjamin amalmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tidak ada yang menerima dari amal saleh kecuali hanya dari orang-orang yang bertakwa. Maka jangan pernah ujub dengan amalan yang sudah kita kerjakan. Karena ujub itu membuat orang malas. Makanya Pak, tidak ada dalil satupun tanda orang diterima ataupun dia dinyatakan mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak seperti kisah-kisah dulu. Kalau ada Lailatul Qadar, ada cahaya dari langit masuk ke hubungan rumah, masuk ke dalam diri seseorang, ya, isuknya jadi tabib. Ya, tidak ada. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, sepertinya tidak perlu pertanyaan, ya, karena sudah cukup nasihatnya. Dan mudah-mudahan ini adalah amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan selamat berjuang di bulan penuh dengan keberkahan. Hanya kepada Allah kita memohon petunjuk. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah, fala takilna ila anfusina tarfat 'ain. Sungguh doa yang sering menyedihkan saat di dalam bulan Ramadan adalah
Allahumma la taruddana khafidi. Ya Allah, jangan jadikan amal ibadah ini Engkau tolak. Engkau yang memberi petunjuk kemudahan untuk beramal ibadah. Akhirnya aku bisa beramal ibadah gara-gara Engkau. Tapi jangan tolak pulang amal ibadahnya. Pokoknya semuanya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau juga yang menentukan amal ibadah ini diterima atau tidak. Siapkan diri, siapkan waktu, berdoa kepada Allah, siapkan kesehatan agar benar-benar beribadah di dalam bulan Ramadan. Luangkan waktu untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.